buka hatimu, sembah Tuhan. Rendahkan hatimu, katakan Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Engkau besar Tuhan, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang
dikasih Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Saya lihat muka-muka pemenang semuanya. Ayo coba lihat kiri kanannya, bilang kamu muka pemenang. Kamu muka pemenang. Gitu ya. Coba sekali lagi tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah yang luar biasa. Saya saja capek lompat-lompat di bawah, apalagi mereka, terutama Cici ya. Dia kesana kemari untuk gak nabrak. Gitu ya. Nah, hari ini adalah hari, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kita lebih dari pemenang. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya tidak tahu ini kelahiran berapa, 60, 70 atau 2000. Ya. Tapi saya yakin 2000 dan 90-an ya. Oke, kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Yang pertama karena kemenangan yang kita rasakan. Kemenangan yang kita dapatkan adalah anugerah. Yang ngerti katakan amin. Tahu anugerah? Anu gratis. Iya, keselamatan kita gratis. Yang setuju katakan amin. Kita nggak ngapa-ngapain akan keselamatan kita. Yesus yang ngasih. Ya, keselamatan kita di dalam doktrin kekristenan itu hal yang penting. Ingat, keselamatan kita hanya oleh karena iman. Yang ngerti katakan amin. Pada saat engkau jatuh ke dalam dosa itu bagaikan engkau tersesat tapi nggak tahu jalan pulang. Makanya selalu digambarkan seperti domba yang tersesat. Ya, kalau engkau jatuh ke dalam dosa digambarkan seperti engkau jatuh ke dalam kolam sementara engkau nggak tahu berenang. Nah ternyata temanmu datang di situ sotak-sotak, lompat juga, tapi nggak tahu juga berenang. Akhirnya sama-sama tenggelam. Engkau butuh orang yang tahu berenang. Makanya di dalam kekristenan keselamatan kita anugerah. Gratis, memang betul. Oleh karena itu saya mau kasih tahu malam hari ini kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kemenangan dari Yesus, perhatikan karena kita sudah menang dan kita sudah dikasih sama Yesus kemenangan, maka harusnya hidup kita berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Betul? Kalau kita sudah diberikan kemenangan, maka harusnya kemenangan kita berjalan hari demi hari, itu berjalan kemenangan demi kemenangan. Makanya tadi coba lihat kanan kirimu. Engkau lebih dari pemenang, harusnya kita ngomong begitu. Saat kau pandang wajahnya temanmu, atau entah siapapun di samping kiri dan kananmu, itu muka-muka pemenang, sama-sama pemenang. Yang setuju katakan amin. Ya, oke, mari kita sama-sama belajar kemenangan apa yang kita punya dan seperti apa yang kita miliki. Mari kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya. Saya kecapean tadi lompat-lompat juga. Saya baru tahu ternyata umur saya hampir menginjak 40-an ya. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah kita akan baca bersama-sama. Ya, yang duitnya
kirimannya sudah habis tanggal 31, boleh teriak keras-keras di ayat yang ganjil. Yang sudah terima kiriman di ayat yang genap. Oh enggak ya, nanti ketahuan nanti. Yang wanita di ayat yang ganjil, yang pria di ayat yang genap. Yang katakan amin. Kita bangkit berdiri semua untuk menghormati firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang wanita ayat yang ganjil, yang pria ayat yang genap. Sekali lagi ya, jangan tertukar. Oke, Hari, jangan tertukar Hari ya. Oke. Kita baca bersama-sama sesuai dengan yang kita sepakati 3, 2, 1. Yang wanita. Ayat yang kedua, yang pria. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat ketiga. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. 5. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah dia yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya. Nah, sebagian besar kita di tempat ini pasti suka dengan yang namanya kemenangan. Ya, apalagi saya dengar-dengar baru-baru ini MU menang atau kalah? Menang ya? Seri? Oh, berarti masuk gua lagi ya. Itu ya. Semua orang suka dengan kemenangan, apalagi kalau misalnya kita nonton bola, kita senang tim favorit kita menang. Atau ada yang suka di sini tim favoritnya suka, saya suka banget kalau Juventus kalah, Kak. Gitu ya. Tim favoritmu siapa? Juventus. Waduh. Agak lain berarti ya. Jangan sampai kita nyanyi lagunya, agak lain kamu gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi pasti saya yakin semuanya di tempat ini suka pada kemenangan dan tidak menyukai kekalahan. Ya. Saya ingat waktu saya kecil, kalau saya kalah saya pasti menangis. Ya. Namanya nggak terima anak kecil. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, di ayat yang keempat ada frasa dikatakan di mana sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan semua yang lahir dari Allah? Nah, puji Tuhan di ayat yang kelima dia menjelaskan yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Yang ngerti katakan amin. Makanya pastikan sebelum saya masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam, pastikan engkau tahu siapa itu Yesus. Yesus bukan sekedar nabi. Yang ngerti katakan amin. Yesus adalah anak Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Allah atau Yesus itu adalah manusia yang dituhankan, maka itu tidak benar. Ya, kita dikatakan di sana orang yang lahir dari Allah adalah mengaku Yesus dan tahu persis, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, makanya yang dimaksud dengan semua yang lahir dari Allah adalah yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayo coba lihat kanan kirinya ngomong. Engkau percaya bahwa engkau anak Allah. Ngomong, anak Allah engkau. Itu ya. Itu nanti kita akan lihat apa implikasinya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita mendengar kata menang dan ada kalah, berarti ada kompetisi, betul? Berarti ada sebuah peperangan di sana, ada sebuah pertempuran. Kalau ada menang, ada kalah, ada kompetisi dan ada pertarungan di sana. Berarti di sana ada sebuah war. Tapi saya pastikan di sana bukan war takjil yang sedang ramai gitu ya. Yang pendeta Steve Marcel ikut-ikutan, itu bukan kita. Itu ya. Yang pasti ada peperangan. Ya. Dan siapa yang dikalahkan? Hello? Dari pembacaan kita yang dikalahkan adalah dunia. Nah, kalau kita bicara dunia, dalam bahasa Yunaninya, kata dunia menggunakan kata kosmos. Nah, bukan merek Magic Jar. Ya, saya sudah tahu yang wanita kosmos, merek Magic Jar. Bukan. Ini bukan Magic Jar yang 5 liter, karena kosmos. Kosmos berbicara tentang sistem dunia.
Nah kalau adik-adikku sekalian suka nonton YouTube, coba ketik Jonathan Patyasina, menjelaskan baik sekali tentang apa perbedaan bumi dan dunia. Nah di sana silakan, saya tidak akan sampai bahas ke tempat itu, tapi itu bagus untuk kita lihat sama-sama. Ya, supaya pertumbuhan iman kita semakin bagus. Tetapi yang saya mau katakan di sini, apa yang dimaksud dengan dunia? Ya. Nah, saya mencari dari kitab yang sama di 1 Yohanes dan ketemu. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah berbicara tentang 3 hal. Sama-sama katakan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Jadi saat kita berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia, kita harus mengerti apa yang kita kalahkan. Ternyata di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Yohanes kitab yang sama, dia berbicara tentang 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya harus segera balik supaya nggak silau. Gitu ya. Yang telat ketawa, ya, Anda agak sedikit lambat loading. Gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata seperti itu. Ada 3 hal di sana. Nah saya akan bahas sedikit demi sedikit. Ya mohon maaf nanti kalau ada yang tersinggung, karena itu memang kebiasaan saya. Ya siap-siap ya. Sudah siap atau belum? Oh siap, oke. Siapkan hatimu. Putra siapkan. Yang pertama, apa itu keinginan daging? Nah di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di sana terpampang jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan daging. Nah Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, itu dia berbicara tentang manifestasinya dari keinginan daging, perbuatan dagingnya. Ya, ini belum sampai pengertian apa itu keinginan daging. Jadi Galatia 5 ayat 19 yang dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan lain sebagainya adalah manifestasi atau perbuatan yang terlihat dari keinginan daging. Ya. Nah, tetapi di ayat yang lain kalau kita membaca 1 Yohanes dikatakan di sana bahwa keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Artinya kalau keinginan roh berbicara ke kiri, maka keinginan daging berbicara ke kanan atau sebaliknya. Keinginan daging dan keinginan roh selalu berbanding terbalik. Yang ngerti katakan amin. Ya, saya yakin semua mahasiswa di sini kalau saya katakan berbanding terbalik mengerti ya? Gitu. Nah, oleh karena itu pengertian sederhana dari keinginan daging adalah segala sesuatu keinginan yang timbul dari dalam hati kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Segala yang timbul dalam hati kita dan tidak sejalan dengan firman Tuhan itu semua adalah keinginan daging. Nah keinginan roh berarti sebaliknya. Semua yang timbul di dalam hati kita, yang dimunculkan oleh Tuhan ataupun kita sendiri, tetapi itu sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Perbuatan daging. Nah saya mau kasih tahu, semua keinginan daging manifestasinya adalah perbuatan dosa. Dan upah dosa sudah jelas dikatakan upah dosa adalah Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Nah kita harus mengerti ini, apa itu perbuatan daging? Nah, saya kasih contoh di dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan 17. Ada anak-anak imam di sana. Anak Imam Lewi. Imam Eli namanya. Imam Eli punya 2 anak. Nah, 2 anak ini karena Imam Eli itu adalah seorang imam, anak-anaknya otomatis menjadi seorang imam. Nah, tetapi kelakuan mereka bukan seorang imam. Seorang perampok. Jadi ceritanya dulu kalau misalkan ada orang mempersembahkan korban, dagingnya harus diolah, lemaknya harus dimasak, kemudian ya semacam di sate gitu. Saya tahu Anda memikirkan sate babi, itu ya lemak-lemaknya pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan sebelum diolah, bujang-bujang dari anak Imam Lewi ini mengambil bagiannya, bagian yang harus untuk Tuhan diambil mereka, dikorupsi zaman sekarang. Ya, ada yang kedua sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seorang yang berdiri di depan kalian sekarang ini pernah melakukannya. Saya cerita sedikit pengakuan dosa. Waktu saya kecil umur sekitar, saya masih ingat sekali sekitar umur kelas 6 SD. Saya sempat mencuri persepuluhan. Gitu ya. Persepuluhannya itu saya curi dari kamar ibu gembala. Waktu saya curi salahnya, ternyata yang itu sudah dibuka, sudah dihitung jumlahnya. Jadi saya salah nyolong. Gitu ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setelah itu saya dipanggil sama Bapak Gembala, almarhum. Sini kamu. Dan dibacakan ayat tentang Ananias dan Safira. Untung waktu itu saya nggak langsung ngelepak. Ya, masih hidup sampai sekarang. Itu. Kalau dibacain Ananias dan Safira takut juga.
Nah, itu ya. Kamu tahu Ananias dan Safira? Iya, kenapa? Coba baca. Oh, dibaca. Setelah itu Ananias langsung tergeletak jatuh. Waduh. Safira dipanggil. Waduh, sama juga. Itu saya pikir saya juga mau tergeletak jatuh. Ternyata tidak. Tetapi sampai saat ini saya tidak pernah lagi mencuri. Bahkan perpuluhan di tempat ini pun kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikelola dengan baik di tempat ini ya. Nah, keinginan daging. Contoh lagi, siapa lagi? Kita ketemu lagi contoh. Simpson dan Delila. Nah, keinginan ini yang sering juga ada pada anak muda. Apalagi kalau sudah melihat pasangan yang berlainan jenis. Lebih parah lagi kalau bersamaan jenisnya. Ya, bertobatlah cepat. Ya. Apa yang terjadi dengan Simpson pada saat dia melihat Delila? Dikejar sama dia. Harganya apa? Harganya nyawanya. Kenapa? Pada saat dia mengejar, dia kasih tahu kelemahannya. Rambutnya. Lalu kemudian apa? Dia mati di reruntuhan puing orang Filistin. Dalam keadaan buta, karena matanya diambil. Kemudian dia minta kekuatan terakhir sama Tuhan. Dia pegang pilar-pilar penyangga dari tempat orang Filistin menonton. Dia rubuhkan. Harganya mahal. Ya, keinginan daging. Hanya gara-gara wanita. Dengar kau baik-baik berarti. Yang rebutan wanita atau rebutan pria bertobat cepat-cepat. Masih banyak stok. Ya, enggak usah lama nih. Makanya kalau sering-sering datang ke sini, terutama kalau pembacaan firman Tuhan. Ya, kali ini karena tidak ada yang ini, tidak ada yang berkaitan dengan itu, makanya tadi kita membacanya pria dan wanita. Biasanya saya suruh kalau di ayat di awal-awal bulan, yang jomblo teriak lebih keras, gitu ya. Begitu yang enggak jomblo saya doang yang ngomong. Gitu ya. Nah, itu dia. Apalagi, siapa lagi? Contoh lagi siapa? Daud. Daud ini sama. Kurang buruk apa Daud? Daud ini luar biasa. Ngintip orang mandi, istri orang, ya, direncanakan lagi pembunuhan terhadap suaminya. Ini keinginan daging, iri hati, ya. Makanya ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kecuali kalau Anda tidak punya rumput seperti di Pastore. Ya. Itu keinginan daging dan itu sering kali berujung pada maut. Nah, ini yang salah satunya dikatakan di dalam dunia ada keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Gitu ya. Nah, biasanya sih kalau dari sini saya melihat misalkan kalau ada cewek cantik di dalam gereja, dia keluar, yang laki-laki di belakang itu matanya sudah kemana-mana. Makanya disebut dengan mata keranjang. Gitu. Ya. Tadi pagi saya mendengar laporan yang sama seperti itu. Gitu ya, ada kok. Ketawa-ketawa orangnya. Enggak, jika putaran enggak ketawa aja kok. Ya. Loh, keinginan mata. Ya, seringkali keinginan mata ini, kenapa seperti itu? Karena begini, saya jelaskan begini ya. Kalau saya berkhotbah dan tidak menggunakan PPT seperti ini, kita mungkin agak sulit mengerti apa yang saya ngomong, betul ya? Karena kita semua manusia adalah manusia yang cenderung visual. Kita cepat mengerti kalau kita diperagakan. Makanya banyak pengkhotbah yang sering memperagakan kalau dia khotbah. Pakai roti lah, ya kan? Habis itu rotinya dimakan kenyang di atas mimbar, kan begitu. Ada banyak di situ. Karena kenapa? Tipe kita adalah tipe yang senang melihat. Yang ngerti katakan amin. Nah, tetapi implikasinya adalah efek samping dari itu kita seringkali jatuh lewat apa yang kita lihat. Contoh nyata, Daud. Teman-temannya lagi berperang, dia naik di atas sotoh rumah dan melihat, wow, ada yang mandi. Tebak siapa? Istri orang, bini orang, binor gitu ya. Oh, binor berarti dia. Ya. Itu, apa yang terjadi? Karena dari mata kemudian muncul keinginan tadi. Makanya laki-laki, kontrol matamu kalau lihat wanita cantik. Yang laki-laki katakan amin. Ngerti enggak? Ya, hati-hati. Apalagi yang terjadi? Pada saat kita melihat, seringkali wanita jatuhnya di mana? Halo? Jatuhnya di mall. Coba aja pergi ke mall. Kak, saya cuma mau pergi beli beras 2 liter. Pas keluar, ada mie Louis Vuitton, ada mie Bu Cherry, Pak Cherry, Mak Cherry. Semuanya dibeli.
Ya. Oh, tapi zaman sekarang lebih canggih, Kak. Apa? Shopee. Iya kan? Nggak perlu kemana-mana, cukup di kos-kosan. Apa ini, barang apa ini? Oke. Begitu tiba-tiba pagi, paket. Iya, COD. Ternyata pakai Shopee Pay Later di Pale. Ya. Ya. Tahu nggak kenapa? Makanya kadang-kala kita, terutama coba deh perhatikan, kalau kita beli barang, pasti kita pengen lihat gambarnya dulu. Atau ada yang suka di sini beli barang nggak pernah lihat gambarnya? Karena mata kita harus dipuaskan. Nah makanya hati-hati yang sudah punya pacar. Kalau perlu kasih pakai itu pacarmu kacamata kuda. Kalau pergi di mall. Ya. Itu nature. Itu. Tetapi saya mau kasih tahu, hari ini kalau dikatakan Yesus mengalahkan dunia ini termasuk yang ini nih, yang satu ini. Ya, caranya bagaimana nanti kita akan lihat. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau kesombongan. Ya. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Apa pengertian dari kesombongan? Ya. Orang yang sombong adalah orang yang terlalu menghargai diri sendiri secara berlebihan, dan perhatikan ini yang paling penting, dan memandang orang lain lebih rendah. Nah, kalau ada yang seperti itu segera bertobat. Jadi maksudnya sombong adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah. Contoh, pernah enggak kalau misalkan kalian dinasihatin, misalkan lagi down, aduh saya ini kok lahir dari keluarga yang miskin, ya kan, tanggal 15 sudah habis kiriman dan lain sebagainya, tiba-tiba ada ngomong temanmu di sebelah, weh harus kau bersyukur. Itu kau lihat si Ani itu, tanggal 10 nah habis nih. Betul? Karena kita dinasihatin dengan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Woi, hati-hati. Ada benih kesombongan di dalamnya. Makanya saya mau kasih tahu, kalau engkau mau mengucap syukur, syukuri cukup dengan apa yang ada padamu. Yang ngerti katakan amin. Nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah seperti ini kan seolah-olah rohani, seolah-olah membangkitkan semangat. Tetapi ternyata iblis di dalamnya juga menanamkan benih kesombongan dalam hati kita. Nah ini yang berbahaya buat kita semua. Keangkuhan hidup tidak terasa. Apa bahayanya? Kalau kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka percaya atau tidak, hidupmu akan diatur sama orang lain. Ada orang beli iPhone, kamu susah. Ada orang susah, kamu senang. Woi, hidup susah dan senangmu ditentukan oleh orang lain. Hello, ngerti maksud saya? Ya, ada banyak orang yang seperti ini. Karena mencoba membanding-bandingkan. Yang paling parah adalah keangkuhan dapat membutakan rohani kita. Oh, terutama yang di depan mimbar ini, pelayan-pelayan. Ya kan, kalau sudah pelayan-pelayan, apalagi kayak di depan kayak saya, spirit menghakiminya besar. Nah, kamu tidak boleh pelayanan, kenapa? Kamu masih banyak dosanya. Wah, sayangnya puji Tuhan di tempat ini kita tidak seperti itu. Saya mau kasih tahu, kalau kamu mau pelayanan, saya nggak akan tanya berapa banyak dosamu, karena mungkin saya lebih banyak daripada dia. Hello, di tempat ini kalau kamu mau pelayanan, ngomong sama Vero, Kak saya mau pelayanan Kak, apapun itu, ngomong. Ya, cuma satu saya minta, ikut orientasi pelayanan. Gitu ya, karena kita punya warna di sini sangat berbeda dari gereja-gereja yang lainnya. Warna di sini kita gereja komunitas, dari berbagai macam denominasi. Sehingga seringkali saya harus memberitahu, kenapa sih kayak Cici kita lompat-lompat kanan kiri. Kalau kita menyanyi, ya kan kayak Vero muter-muter kayak gasing. Gitu ya. Gitu ya. Kayak Ayu begitu gitu ya. Yang rambutnya barusan dicatok. Gitu ya. Kenapa sih kita seperti itu? Kita perlu tahu. Nah di tempat ini, kalau engkau mau mengambil pelayanan, kami hanya butuh komitmenmu bersama-sama. Ayo kita bangun di tempat ini melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya. Nah, cuma kalau untuk pemain musik saya agak sedikit high standard karena kita butuh. Karena kalau dalam hal bermusik itu sangat, kalau misalkan kita kurang mahir maka akan mengganggu barisan-barisan yang di depan. Hanya itu saja. Tapi kalau yang lain ayo pelayanan. Ini tamburinya ada 6 hari ini. Gitu ya. Kak kok banyak sekali tamburin? Ya maunya saya 10 kalau bisa. Gitu ya, di belakang sana kalau ada belum. Ya.
Di bawah kalau perlu kan begitu. Gitu. Enggak ya, kasihan nanti Cynthia, susah ngaturnya nanti. Ya, gerakannya belum lagi ya. Jadi keangkuhan dapat membutakan rohani kita. Yang membuat lupa kita itu sebenarnya sudah memiliki segalanya. Ini yang berbahaya. Nah sebenarnya keangkuhan hidup lahir dari tidak memiliki rasa syukur. Oleh karena itu saya mau malam hari ini kita semua di tempat ini. Engkau anak-anak muda, jemaat yang dikasih Tuhan. Ayo, kita memiliki rasa syukur cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak perlu engkau membandingkan dengan orang lain. Ya. Karena kalau saat engkau membandingkan dengan orang lain, perhatikan hidupmu diatur oleh orang lain. Nah kita mau hidup kita itu merdeka, yang ngerti katakan amin. Merdeka bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu kemerdekaan kita. Nah, saya lanjut lagi, nanti kelamaan di situ ya, bisa sampai 15 jam nanti. Enggak pulang-pulang. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah tahu dunia itu isinya ada keinginan daging, mata dan keangkuhan hidup, bagaimana bentuk atau wujud yang bisa mengalahkan itu? Nah ini yang harus kita mengerti malam hari ini. Kalau kita membaca di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kata apa yang paling sering muncul di sana? Halo? Kata apa yang sering muncul di dalam pembacaan kita dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima? Kata kasih yang paling muncul, betul karena kamu datang tadi pagi ya. Terima kasih. Perhatikan, kata yang paling sering muncul di ayat yang pertama, kedua dan ketiga itu adalah kasih. Sama-sama katakan kasih. Sehingga iman yang mengalahkan dunia wujudnya adalah kasih itu sendiri. Ya, nah saya mau kasih tahu, ini rahasianya buat kita semua dan kau dan saya. Kasih itu bukan sekedar atribut Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya ulangi lagi, Allah adalah kasih. Nah perhatikan, tadi kita sudah baca, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Allah adalah kasih. Nah kalau engkau lahir dari Allah, berarti engkau juga adalah kasih. Ngerti maksud saya? Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau jatuh dari pohonnya jauhnya, berarti dia bukan buahnya, kan begitu. Bukan buah dari pohon itu. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga kalau Allah adalah kasih, maka engkau juga haruskah? Kalau Allah itu kasih sedangkan engkau suka menendam, berarti engkau lahir dari siapa? Ya bukan yang pasti bukan yang Allah ya. Ngerti maksud saya? Kalau kita mengerti bahwa Allah adalah kasih dan kita lahir dari Allah, maka engkau dan saya sebenarnya sudah punya modal untuk mengalahkan dunia dengan apa? Kasih. Ya. Mengasihi, saya mau kasih tahu. Nah, kasih ini baru belum sesuatu yang bisa diwujudkan. Engkau harus mewujudkan tindakan tersebut. Kasih itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Nah, mengasihi bukan cuma sekedar tindakan yang harus dilakukan, perhatikan, tetapi harus menjadi respon default. Tahu respon default? Apapun yang terjadi, kamu kaget, kasih. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi nggak gitu juga ya maksud saya. Kalau kamu disakitin, apa responmu? Mengasihi. Kalau kamu dijahatin, apa responmu? Mengasihi. Kalau pacarmu diambil orang, apa yang kamu lakukan? Mengasihi. Hello, ada yang nggak mau bilang mengasihi? Rebut kembali katanya. Mari bung rebut kembali. Gitu ya. Bukan seperti itu. Kasih. Jadi apa yang dimaksud kalau Allah kita adalah Allah yang kasih, maka kita yang lahir dari Allah adalah kasih, sehingga respon kita dalam suatu keadaan apapun harus mengasihi. Yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Yesus mengatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Tahu perintah baru? Apa perintah lama? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti mengasihi dirimu. Dan ini perintah yang barunya. Kita semua saling mengasihi.
Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Dia ngomong begini, aku telah mengalahkan dunia. Itu bukan ungkapan, tetapi itu betul-betul. Dengan apa Yesus mengalahkan dunia? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar. Dengan kasihnya dia menebus engkau dan saya. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari ini kita merayakan Paskah. Itu adalah hari kebangkitannya. Itu adalah bukti kasihnya buat engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kita kasih harus menjadi penggerak dan motivasi utama dalam hidup kita untuk Tuhan. Nah, mengapa saya mau katakan demikian begini ya? Saya jelaskan. Ada seringkali kita ngomong sama orang sama orang Kristen nih, dia ngomong begini. Ternyata berat ya jadi orang Kristen. Aduh berat, kemana-mana harus mengalah, dipukul pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Pipi kanan selesai kasih pantat kanan, bukan, nggak begitu ya. Itu bercanda saja ya. Ya harus lebih mengalah, harus sabar, waduh harus pelayanan lagi, pelayanan sudah tahu pelayanan datang jam berapa? Pelayanan datang jam 1 jam sebelum gitu ya. Itu terutama parking ministry, datangnya sangat cepat beberapa hari ini ya. Hello. Jadi motivasi utama kita, jadi kita sering dengar itu, harus lebih sabar mengalah, harus mengerti. Ya seringkali dan itu kita bilang, wah itu kok berat banget ya kayaknya ya. Apalagi ditambah lagi, iya. Ada pertandingan antara yang mana lebih berat, menganut agama Kristen atau agama yang lain. Kita sok-sok berat-beratin, biar kita merasa bangga dengan kita terlalu berat. Ya saya mau jelaskan begini, perhatikan. Tuhan Yesus di dalam Lukas 9 ayat 23 dia begini. Barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah terdengar itu sebagai suatu beban, betul? Kalau kita memikul salib. Ya jangan kalian berpikir salib kita gotong-gotong, bukan. Ya itu jalan salib namanya. Bukan seperti itu ya. Jadi menyangkal diri dan memikul salib. Jadi seperti ada harga yang harus dibayar. Apakah betul seperti itu? Betul saya katakan. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi kita harus ingat di dalam Matius 11 ayat 30 dikatakan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam kekristenan kita tetap mempunyai tanggung jawab memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi Tuhan Yesus katakan itu akan menjadi ringan. Sepanjang apa? Ini kuncinya. Sepanjang apapun yang kita lakukan dengan motivasinya adalah kasih kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga kasih itu membuat beban dan memikul salib yang tadi itu terasa ringan. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau misalkan dibilang, berat banget jadi orang Kristen, bertobat kok. Mungkin engkau salah memandang. Ya, karena begini, kalau ada yang ngomong seperti itu, berarti dia merasa berkorban buat Tuhan. Padahal kenyataannya Tuhan dulu yang berkorban buat dia. Hello, ngerti maksud saya? Cara kita memandang kita pelayanan, aduh capek sekali Kak pelayanan harus datang lebih cepat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita merasa pelayanan itu sebuah pengorbanan. Saya mau kasih tahu, di tempat ini kita punya jargon, pelayanan adalah sebuah kehormatan, yang ngerti katakan amin. Makanya kalau engkau diberi kesempatan, sampai saat ini engkau masih bisa jalan, masih bisa bernyanyi, masih bisa lompat-lompat, masih bisa muter-muter 8 kali. Ya, 9 kali turun, roboh nanti. Gitu ya. Pakai buat kemuliaan nama Tuhan, pakai untuk melayani. Tapi jangan anggap itu sebagai pengorbanan, anggap itu sebagai sebuah kehormatan. Karena apa? Karena Yesus yang lebih dulu berkorban buat kita, bukan kamu yang berkorban buat Tuhan. Tidak pernah ada istilah kita berkorban buat Tuhan. Karena kalau kita mau hitung-hitung pengorbanan kita sama Tuhan, gak ada apa-apanya bos. Ya, waktu hari Jumat saya mengatakan, waktu kita bilang ingatlah akan Dia yang menanggung bantahan. Di ayat yang keempat dia ngomong apa? Kamu melawan dosa belum mencucurkan darah. Kamu melawan dosa, misalkan kamu mau nonton film porno nggak sampai gara-gara, aduh Tuhan saya melawan film porno lalu kemudian jari-jarimu terlepas-lepas begitu ada darah-darah, tidak ada. Ya, malah semakin enak kalau di ruangan sendiri, ya kan, bisa berbuat yang aneh-aneh. Ya. Kita belum sampai di titik itu. Makanya jangan kita melihat pelayanan kita mengasihi Tuhan sebagai sebuah pengorbanan untuk Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menandingi apa yang sudah Tuhan korbankan.
kita tidak akan pernah bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita melihat pelayanan kita, persembahan kita dan lain sebagainya, kita bukan melihat itu sebagai sebuah pengorbanan. Maka saya pastikan saat kita menjadikan kasih itu sebagai penggerak utama, karena kita mengasihi Tuhan, engkau akan maksimal dalam pelayananmu, engkau akan maksimal dalam kuliahmu, engkau akan maksimal dalam kehidupan sehari-harimu. Kenapa? Engkau melihatnya bukan sebagai pengorbanan untuk Tuhan, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya saya katakan kasih membuat beban dan memikul salib yang tadi menjadi tidak berat. Oleh karena itu saya mau kasih tahu buat kita semua buat kita semua sore hari ini. Kita harus mengasihi Tuhan yang diwujudkan dengan komitmen setia, beribadah, melayani di dalam dan melalui gereja yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Makanya mulai saat ini, kalau engkau melayani, menerima tamu, parking ministry, engkau melakukan bukan untuk Kak Esra, bukan untuk Gold CC, bukan untuk kebesaran nama GBI Kumene, bukan hanya untuk sekedar orang Kristen, bukan. Engkau melakukannya karena engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi orang-orang yang datang ke tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Apa kamu tidak kasihan temanmu sudah bingung mau parkiran di mana? Ya lihat dia parkir di mana, lihat dia parkir di mana. Kalau ada parking ministry begitu lapor sama saya, nah. Nanti saya kasih tahu sama Abe. Itu. Biar dikasih jadi pengkhotbah. Enggak ya? Ya. Nah coba perhatikan begini, saya kasih ilustrasi. Mana yang kita lebih suka pada saat kita pakai helm, misalkan kita naik motor, kita nggak pakai helm, ditahan sama polisi. Mana helmmu pakai? Apa yang terjadi sama kita biasanya kita gondok. Uang misalnya, dan lain sebagainya. Betul? Kita gondok, kita merasa beban pakai helm. Tapi coba yang pacaran, ya, kamu naik motor, dipakaikan helm, dikecik. Apa rasanya? Kayak mami 2 orang yang punya dunia ini. Ya, helm tidak mau dilepas biar tidur pakai helm. Kenapa? Karena yang pakaikan helm siapa? Pacarmu. Hello? Nah, sama seperti pada saat kita melakukan untuk Tuhan, kalau Tuhan yang kasih kita seperti itu, harusnya kita sadar. Motivasi kita juga harus didasari oleh kasih, yang ngerti katakan amin. Ya, makanya sore hari ini, setiap orang yang percaya, engkau betul harus membayar harga. Yes. Engkau harus memikul salib, yes. Engkau harus menyangkal diri, yes. Tetapi pakai ini loh, kasih. Ya. Kasih itu lemah lembut. Makanya kalau ada parking ministry, Kak jangki kunci leher nah. Lapor sama saya cepat. Ya. Harusnya, Kak jangki kunci leher nah. Begitu Ji Kenneth tadi kah? Mana Kenneth? Tidak, karena tampilan Kenneth itu sudah bikin takut. Gitu loh. Jadi jangan sampai ini ya, gitu ya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga berkata begini, perhatikan baik-baik. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patut dan demikian. Karena, perhatikan, imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain, akan makin kuat di antara kamu. Nah perhatikan ya, semakin iman itu bertumbuh, maka kasih juga akan bertumbuh. Iman dan kasih itu selalu berjalan beriringan, selalu linear. Tahu linear? Berbanding lurus. Tahu berbanding lurus? Tidak berbanding terbalik. Masih tidak mengerti lagi? Nanti kita ya, privat gitu ya. Tapi perhatikan, semakin iman kita bertumbuh, maka kasih itu juga harus bertumbuh. Kalau kasihmu tidak bertumbuh, saya sudah pastikan imanmu tidak bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Makanya cara mengecek orang yang imannya bertumbuh, kita lihat kasih di dalam dirinya. Bertumbuh atau tidak, semakin besar atau tidak. Iman gak bisa dilihat, tetapi kasih bisa dirasakan. Karena apa yang keluar dari hati sampai ke hati. Yang ngerti katakan amin. Mirip Glenn Fredly ya. Sehingga kalau kita mau mengalahkan dunia ini, perhatikan, pemain musik saya minta ke depan.
Kalau kita mau mengalahkan dunia ini, tetaplah hidup dalam kasih. Nah, saya mau kasih petunjuk praktis di dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang 21. Kita baca bersama-sama. Roma yang ke-12 ayat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ke 21. Nah, saya akan secara singkat. Nah, perhatikan baik-baik kita semua. Dikatakan di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tahu apa pengertiannya? Tulus dengan orang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tahu sistem dunia ini? Dunia ini selalu minta dihormati. Tetapi kalau engkau memilih kasih, engkau duluan yang memberi hormat. Yang ngerti katakan amin. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-10, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih membuat kita pada saat kita menolong orang lain, kita lakukan dengan cekatan. Kita lakukan dengan semangat. Yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Siapa yang doanya di sini 3 kali sehari pada saat doa makan? Oh, tingkatkan. Ya, kalau perlu kau penyembahan dulu sebelum doa makan. Gitu ya. Halo, jangan hanya doa makan. Ambil waktu untuk berdoa. Ya. Bersukacita, sabar dalam kesesakan. Jangan cepat marah artinya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Murah hati. Ya, terutama lihat teman-temanmu kalau sudah tanggal-tanggal tua gitu ya. Kalau sudah tanggal-tanggal tua, bantu. Apalagi kalau sudah makannya nasi sama air putih tambah garam sedikit. Bantu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan menuntut kita untuk membalas sesuatu yang jahat dengan yang baik. Ayat ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sebaliknya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Itu namanya empati, sama-sama ngomong empati. Miliki empati. Engkau yang parking ministry, kalau kau parkir susah, coba kamu jadi dia. Ya. Apalagi modelnya kayak Vero, kecil, motornya kayak Anjas. Ya kan, luar biasa bagaimana cara mengendarianya. Tahu motornya Anjas yang Honda yang tinggi sekali yang kayak belalang tempur. Gitu ya. Makanya Anjas kalau dia naik motor itu serasa lihat Kamen Rider. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang di dunia selalu ingin perpecahan, tetapi kita anak Tuhan selalu ingin perdamaian. Yang ngerti katakan amin. Saudara-saudara ayat 19 yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tahu kenapa kita nggak boleh menuntut balas? Pertama, pembalasan hak Tuhan. Yang kedua, engkau nggak akan pernah adil kalau kamu yang membalas. Ngerti maksud saya? Perhatikan. Kadang-kadang kalau kita yang membalas, bisa jadi balasannya tidak setimpal. Harusnya lebih parah. Atau sebaliknya, sudah parah banget. Tapi kalau Tuhan yang membalas, di sana ada keadilan. Makanya serahkan pembalasan kepada Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat yang ke-21 pamungkasnya. Sama-sama kita baca. Saya mau kasih tahu, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kamu gak punya kasih, gak bisa. Kenapa harus kamu punya kasih? Saya ibaratkan begini, waktu Tuhan Yesus mati buat engkau dan saya, dan kita lahir daripada Dia, kita memiliki kasih agape yang sempurna itu. Kita gak mungkin ngasih kepada seseorang yang tidak memiliki kasih agape. Engkau dan saya punya kasih agape, maka berikanlah kepada orang. Biarkan orang merasakan kasih agape itu. Saat itulah imanmu mengalahkan
dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal lagi, katakan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sambil angkat tanganmu, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Sama-sama ngomong, kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin. Amin. Kasih Allah. Bersyukur, bersyukur. Biar jemaat Tuhan saja katakan bersyukur. Amin. Yes. Mari sama-sama katakan bersyukur. Sambil angkat tanganmu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur. Salah satu hal yang berlawanan dari sifat kasih itu adalah suka menghakimi. Dari tempat ini saya ingin menanamkan kepada kita semua yang hadir sore hari ini. Saat kita melihat teman kita terjatuh, melakukan dosa, mengakui dosanya, angkat dia sama-sama. Karena kita sebenarnya tidak lebih baik daripada dia. Kalau ada orang sudah terbuka mengakui dosa-dosanya, atau kita melihat di jalan, apapun itu, sebaiknya kita jangan cepat menghakimi. Karena kasih tidak pernah cepat menghakimi. Nilai yang ingin kita tanam sore hari ini. Kalau Yesus mau berkorban untuk engkau dan saya, maka buat temanmu yang sedang jatuh dalam dosa, dia juga mau berkorban. Maka bantulah, doakan, jangan pernah menjauhi, jangan pernah menghakimi. Kasih Allah
telah dibuktikan melalui kematian anaknya untuk engkau dan saya. Yang kita lakukan hanya cukup mengasihi Bapa, mengasihi sesama kita, sesama orang seiman, mengasihi teman-teman kita apapun keadaannya, apapun situasinya. Karena saat engkau mengasihi, saat itulah Tuhan, orang-orang mengerti Tuhan Yesus adalah Tuhanmu. Tuhan Yesus adalah yang kau sembah. Orang akan mengerti bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. sama-sama katakan Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. telah terbukti dalam kehidupan kami, tiba saatnya Tuhan kami membuktikan kasih yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau tidak menghakimi sesama kami. Kami mau merangkul sesama kami. Kami mau Tuhan di dalam kehidupan ini orang bisa melihat Engkau dalam kasih yang kami berikan kepada orang lain. Hamba-Mu sudah selesai berbicara malam hari ini Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin firman itu dimateraikan dalam setiap anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, mereka tidak mampu melakukan itu sendiri. Mereka butuh Roh Kudus. Mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Biar kami semua menjadi pelaku firman di hadapan-Mu. Di dalam satu nama, nama yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa penyampaian firman yang kita dengarkan pada sore hari ini. Kiranya setiap pribadi kita yang mungkin tertegur, pulang nanti kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan saya percaya dan yakin bahwa setiap kita akan menuju kesempurnaannya itu bersama Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Kita sudah berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang Engkau telah beritakan di tengah-tengah kami Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakannya. Engkau semakin berkati dia dalam pelayanannya Tuhan. Karya-Mu semakin nyata atas kehidupannya. Dan saat ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semua untuk pelebaran kasih setia Tuhan atas kehidupan setiap kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan, tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin untuk yang ingin tahu memberikan persembahan bisa di sebelah kiri saya. Silakan berdiri.
Persilakan pujian dari KMK ORC. Baik, shalom, selamat malam. Jadi kami dari KMKO Arsitektur Unhas, di mana pada hari ini kami akan menjalankan persembahan pujian untuk pencarian dana kegiatan kami, yaitu Retret Arsitektur ke-18. Dan saat kami menyanyi akan diadakan pundi dan dimohon partisipasi dari jemaat sekalian. Terima kasih.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah mesbah keluarga pada pukul 7 malam. Untuk informasi Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di pada hari Selasa akan diadakan ibadah mesbah keluarga pada pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mesbah keluarga, silakan hubungi nomor berikut. Pada hari Minggu, Hari Kamis diadakan Fun Sport bertempat di Gor Nafas Sport pada pukul 7 malam. Jemaat Tuhan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Fun Sport, silakan hubungi nomor berikut. latihan untuk ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat menyaksikan secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya pertama akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan, kolekte, dan persembahan lainnya dapat disalurkan dengan cara scan barcode berikut atau dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang berkerinduan untuk melayani, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau hubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi tentang kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dikasih makanan, dikasih enggak ya? Oh enggak ya, buat sendiri-sendiri ya. Oh gitu. Nah, ya ingat ya, free ikut saja. Ya, yang penting bawa raket ya, jangan raket nyamuk. Susah nanti makinnya, gitu. Ya, datang kita olahraga sama-sama karena gereja kita di tempat ini, komunitas kita di tempat ini selalu memperhatikan 3 hal: kesehatan, sehat di dalam finansial, keuangan gereja harus sehat di dalam pengajaran, ya, sehat dalam interaksi sosial. Nah, di dalam interaksi sosial kita juga berbicara tentang kesehatan jasmani kita. Makanya yang sudah letih lesu berbeban berat segera olahraga. Ya, bukan datang kemari segera olahraga cepat gitu ya. Nanti hubungin Silwanis. Mana Sil? Sil? Jangan sering dipojokkan Sil. Gitu ya. Gitu. Nanti ngomong sama Sil, nomornya sudah tertera, ayo kita olahraga sama-sama. Yang mau katakan amin. Gitu ya. Bukan kewajiban tapi harus. Oh, sama ya. Gitu. Lalu kemudian yang penting itu saja, dan bagi
Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang. Yang baru menginjakan kaki pertama di tempat ini, mungkin pertama kali datang merasa sebagai tamu, saya pastikan besok minggunya datang lagi, kita adalah keluarga. Yang ngerti katakan amin. Itu ya, buat teman-teman semua yang baru pertama kali datang, ayo beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Ya, kita semua punya slogan, saya tidak mengincar menjadi gereja yang besar, tetapi saya pengen kita menjadi gereja yang sehat. Pertumbuhan Tuhan akan berikan. Tujuan kita adalah menjadi gereja yang sehat. Sehat di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi memang gereja-gereja ini jarang bicarakan berkat. Karena berkat itu otomatis mengikuti. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu ya, jangan dibalik. Gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya, tambahan. Silakan kalau misalkan ada lagi, saya kembalikan lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sungguh Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian dan syukur kami. Sebab kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau bilang, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Kau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mau bilang jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan kami berjalan sendiri, tetapi pegang terus tangan kami Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang mengalahkan maut. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah dan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Apapun yang kami telah lakukan pada hari ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya kalau Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang keluar dari bibir hamba-Mu Bapa, memberkati kami,
dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Yang berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan saat ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka. Setiap talenta, setiap potensi yang Engkau berikan bagi kehidupan mereka Bapa, terus Engkau maksimalkan. Agar melalui kehidupan mereka Tuhan banyak orang-orang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk teman kami Ola Tuhan yang saat ini sedang terbaring karena sakit Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mengirimkan doa untuk teman kami Ola Bapa. Dimanapun saat ini dia berada, Engkau Tuhan yang terus memberkati hidupnya, memberkati hatinya Tuhan. Terus koneksikan dengan hadirat-Mu Bapa. Biar pada minggu yang akan datang Tuhan dia bersama-sama kembali bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Setiap obat-obat yang dia konsumsi Bapa diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang malas Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa untuk jemaat, untuk teman-teman kami Tuhan. Engkau ketuk pintu hati mereka Bapa. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Biar sama-sama Tuhan kami di tempat ini memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Untuk teman-teman kami yang mungkin tidak sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan Bapa diberkati oleh Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk kami Tuhan. Tugas kami sebagai anak kuliah Bapa. Tuhan, seringkali kami gagal Tuhan. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kau berkati setiap kami, perkuliahan kami diberkati oleh Tuhan. Biar masa depan yang cerah Tuhan, masa depan yang indah Engkau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Biar melalui kehidupan kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami diberkati oleh Tuhan. Kau Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami, kesehatan Engkau berikan bagi kehidupan kami Bapa. Biar dalam setiap proses perkuliahan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya pada waktu yang tepat Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami dan negara kami Indonesia Tuhan. Tidak secara kebetulan kami berada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati setiap pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air Bapa diberkati oleh Tuhan. Kau yang telah memilih mereka Tuhan, Engkau yang telah menetapkan mereka Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Engkau berkati bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kepada seluruh jajarannya diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, dalam memimpin roda pemerintahan ini, mereka memimpin dengan jujur, mereka memimpin dengan adil, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap gereja-gereja Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kesatuan kepada gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar hanya satu kerinduan kami, hanya satu tujuan kami Tuhan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Secara khusus Tuhan, yang berdoa untuk gereja kami di tempat ini, gereja GBI Oikumene Bapa, diberkati oleh Tuhan. Penuaian besar-besaran akan terjadi di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan akan datang di tempat ini mencari Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan, dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Yang berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari Bapak Ketua Sinode Bapak dan kepada seluruh jajarannya, terkhusus untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Masa tuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan, sukacita daripada Engkau Tuhan. Terus Engkau berikan bagi Ibu Gembala Tuhan, kesehatan yang ekstra Tuhan, umur yang panjang Kau berikan bagi Ibu Gembala yang di tempat ini Tuhan. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk mentor rohani kami Tuhan, untuk Pastor Ezra Bapa. Kau Tuhan yang akan menetapkan dia Tuhan akan menjadi orang yang hebat Tuhan. Dimanapun Pastor Ezra berada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia berada melayani Engkau Tuhan yang terus memberkati dia, mengurapi Engkau Tuhan. Biar melalui kehidupan, biar melalui pelayanan dari Kak Ezra Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Engkau berkati keluarganya, pasangan hidupnya Tuhan, KDB Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, sukacita daripada Engkau Tuhan, Engkau berikan bagi kehidupan KDB. Anaknya Dev Tuhan diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang cerah Engkau berikan bagi anak ini Tuhan. Kami akan melihat anak ini akan menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa untuk kegiatan kami selama sepekan yang akan datang Tuhan, yang kami akan lalui Tuhan.
Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Dimanapun orang tua kami, keluarga kami berada Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tua kami, saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, umur yang panjang Tuhan. Biar orang tua kami akan melihat kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami akan menjadi anak-anak yang sukses. Yang akan membanggakan orang tua kami dan keluarga-keluarga kami Tuhan. Terlalu banyak yang kami minta Tuhan, harapkan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengetahui Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syafaat kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dan kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Silakan satu duduk sejenak. Anak Allah Yesus nama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.